Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang masa percobaan toko di TikTok seller. Jadi Sirtiman itu setelah ngecek ternyata ada masa percobaan toko ya. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu agar tokonya lolos dari masa percobaan. Di sini bisa kita lihat apa aja sih itu. Apa yang dimaksud dengan percobaan toko untuk membantu penjual baru memenuhi pesanan semua toko baru, baik individu maupun perusahaan. Di TikTok Shop akan dikenakan masa percobaan yang membatasi. Jumlah pesanan harian dapat diterima penjual, itu dibatasi ya. Kedua, jumlah daftar produk yang dapat diunggah penjual setiap hari. Catatan, batas pesanan harian dan daftar produk mungkin berbeda. Silahkan masuk ke pusat penjual Anda. Lihat di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Sekarang melacak pesanan dan daftar produk selama masa percobaan. Di pusat penjualan TikTok Shop, penjual individu dan perusahaan dapat merujuk ke kotak percobaan toko untuk mencentang batas pesanan harian di akun mereka. Nah, di sini ya, udah ditandain. Saat penjual mengklik selengkapnya, penjual akan diarahkan ke halaman pendahuluan tentang percobaan toko. Penjual juga dapat melacak jumlah pesanan saat ini dan jumlah daftar produk yang diunggah. Jadi di sini ada pembatasannya, jumlah order sama maksimum listing. Setelah batasan harian tercapai, notifikasi di pusat penjual akan muncul. Produk kemudian akan terdaftar sebagai produk yang telah terjual habis kepada pengguna hingga hari berikutnya. Jadi kalau udah lewat 100 produk, itu nanti di keranjang kuningnya pasti dibilangnya stok habis ya, stok habis, sold gitu. Nggak bisa order lagi. Inilah salah satu dari yang merugikan ya kalau misalnya kita punya dapat 200 orderan gitu dan masih dalam percobaan toko dibatasi cuma 100 ya, kita kehilangan 50% penjualan gitu. Nah, di sini setelah batas daftar produk harian tercapai, produk tambahan yang diunggah tidak akan berhasil dipublikasikan hingga hari berikutnya. Juga untuk listingnya juga kalau udah sehari 100, kalau barang kita ada 200 atau 300 itu nggak bisa listing produk lagi gitu. Jadi yang pertama order, yang kedua listing produknya gitu. Atau ngupload produk. Di sini bisa dilihat penjual lolos dari percobaan toko ya. Penjual dapat secara otomatis lulus dari percobaan toko setelah 60 hari kalender jika memenuhi kriteria berikut. Jadi dalam 2 bulan durasi hari dalam masa percobaan, metrik sama kriteria. Kuantitas pesanannya harus memiliki kuantitas setidaknya 1000 pesanan. 60 hari kalender atau lebih. Ini ada beberapa sih ya. Pemenuhan tingkat pembatalan akibat kesalahan penjual. Tarif pembatalan yang dikaitkan dengan kesalahan penjual harus kurang dari 100%. Jadi kalau ada refund ya harus kurang dari 10%. Tingkat keterlambatan penyerahan, kalau mengirimnya lelet, terlambatnya juga harus kurang dari 10%. Tingkat pengembalian dana akibat kesalahan penjual. Ya, di sini kalau ada pengembalian dana dikurangi 1,5%, dipotong ya 1,5%. Tingkat ulasan negatif. Ini agak susah nih, ini nggak bisa ya ini tergantung ulasan yang pembeli sih ya. Nilai penjual negatif penjual harus kurang dari 10%. Kalau lewat dari 10%, belum lolos uji coba gitu. Keselamatan dan kepatuhan poin pelanggaran. Skor poin pelanggaran penjual yang terakumulasi harus kurang dari 12. Jadi nggak boleh banyak melakukan pelanggaran. Pertanyaan umum PU. Di mana saya dapat menemukan batas pesanan toko harian saya? Jawabnya batas pesanan toko untuk ditentukan oleh negara tempat toko beroperasi, dan jika penjual merupakan individu atau perusahaan, penjual dapat menemukan jumlah persis batas pesanan harian mereka di pusat penjualan. Ya, contohnya seperti ini ya, masa percobaan toko.
di halaman yang ini nih, shop limitation linknya. Dan yang kedua, di mana saya dapat menemukan batas daftar produk saya. Penjual yang sedang dalam percobaan toko dapat mengunggah maksimal 100 daftar produk per hari. 100 per hari sih ya. Penjual dapat menemukan batas produk yang tepat di pusat penjual. Ini batas produknya. Semua di halaman yang ini nih. Batasan toko 100 per hari, listing dari 100, ini sentimen baru 7. Jadi emang dibatasi sehari jangan banyak-banyak listing gitu. Karena masih dalam percobaan, yaitu ya biar apa ya, kayaknya kalau Sirtiman lihat ini biar jangan banyak penjual scam ya atau spam, jadi dia ngejualnya secara spam, entah itu pakai software atau bot yang bisa ngupload sekaligus banyak. Juga di sini untuk orderan juga dibatasi biar jangan ada permainan permainan beli rating atau beli bintang gitu. Jadi ada toko yang pengen buru-buru, bintangnya bagus, bintang 5 ratingnya tinggi, ya dia main drama itulah istilahnya ya, main dia sendiri ngebeli di tokonya dan dia kasih bintang sendiri pakai akun yang lain gitu. Jadi seperti itu untuk menghindari hal-hal yang berbau-bau manipulasi sebenarnya sih. Jadi itu aja, kalau ada yang bertanya silahkan. Jangan lupa guys, jempolnya tentang percobaan toko di TikTok. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.